Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini selalu diberi kesehatan bersama keluarga di rumah, sehingga bisa menjalankan aktivitas kita setiap hari. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan, makan yang bergizi, kalau mau keluar pakai masker, cuci tangan ya. Baik, anak-anak, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma farzuqni fahma. Amin. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, PB ke-1 ya, yaitu bersyukur atas keberagaman. Anak-anak, tentunya kita tahu bahwa wilayah Indonesia ini terbentang dari Sabang sampai Merauke. Nah, dan ini dihuni oleh berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia. Hal ini menjadikan bangsa Indonesia itu kaya akan budaya, termasuk makanan khas ya, makanan khas dan makanan tradisional. Nah, sekarang kalian lihat gambar pertama. Gambar pertama kalian lihat itu apa coba? Nah, itu adalah empek-empek. Nah, siapa yang pernah makan empek-empek? Tentunya empek-empek itu sangat nikmat sekali. Nah, empek-empek ini adalah dari Sumatera Selatan. Nah, kalian suka makan empek-empek tapi nggak tahu kan dari mana itu berasal. Kalian lihat gambar yang kedua adalah ayam taliwang. Di Indramayu juga ada ya ayam taliwang ya. Kalau teman ulang tahun itu suka pesen. Tahu dari mana ini ayam taliwang? Ayam taliwang adalah dari Nusa Tenggara Barat. Nah, lezat bukan? Baik, yang ketiga, kalian tentu tahu itu adalah masakan rendang. Nah, anak-anak, hari ini kita pesta ya. Pesta apa? Pesta daging, karena adalah hari Raya Idul Adha, di mana seluruh umat Islam merayakan, dan sebagian besar yang memiliki harta lebih diwajibkan untuk berkorban. Nah, siapa yang berkorban? Mudah-mudahan korban tahun ini diterima oleh Allah. Amin. Suka dimasak rendang sama ibu? Dari mana ini rendang? Rendang adalah dari Sumatera Barat. Nah, berikutnya kita lihat gado-gado. Nah, ini makan kesukaan Miss Ila. Ada taugenya, ada kolnya, ada timunnya, ada sayurannya, sangat nikmat. Kalian tahu? Ini adalah makanan dari DKI Jakarta. Oke. Nah, berikutnya adalah sop dari Sulawesi Selatan. Nah, ini istilah belum pernah merasakan ya. Sop dari Sulawesi Selatan. Berikutnya adalah nasi. Nasi apa coba? Nasi pundut dari Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah berbagai masakan ya, khas dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, sekarang kalian silahkan membuat makanan khas dari daerah kalian sendiri. Indramayu itu banyak sekali makanan khas ya. Nah, sekarang kalian tulis makanan khas dan sejarahnya yang ada di Indramayu. Oke? Anak-anak, kalian tadi sudah menuliskan makanan khas beserta sejarahnya. Nah, sekarang silahkan bacakan makanan khas dari Sukabumi. Ayo, siapa yang tahu apa itu? Lihat bacaannya, simak, silahkan bacakan. Kue mochi khas Sukabumi. Kue mochi banyak dikenal di negara-negara Asia seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok. Namun demikian, kue mochi juga dikenal di Indonesia, tepatnya di Sukabumi, Jawa Barat. Menurut warga Sukabumi, kue mochi dibawa oleh tentara Jepang yang pernah menduduki Indonesia. Ada juga yang memberi keterangan bahwa kue tersebut diwariskan secara turun-temurun oleh warga keturunan Tionghoa di kota Sukabumi. Kue mochi sering disajikan dalam acara-acara pernikahan dan tahun baru Imlek. Bahan utama untuk membuat kue mochi adalah tepung ketan yang dilumatkan dan dikukus. Setelah itu, barulah adonan tersebut diisi dengan kacang tanah sangrai yang dicincang.
Adonan yang telah diisi kacang tanah dibentuk bulat-bulat dan ditaburi dengan tepung kanji sangrai agar tidak lengket. Kue mochi pun siap dijual. Kue mochi dijual dalam keranjang kecil dari anyaman bambu yang dikenal dengan nama besek. Awalnya, kue mochi hanya dibuat dengan rasa pandan, akan tetapi kini para pembuat kue mochi mulai mengembangkan variasi rasa yang sangat menarik agar kue mochi diterima oleh berbagai kalangan seperti durian, pisang ambon, dan vanila. Beberapa pembuat kue mochi juga berinovasi dengan membuat kue mochi yang lebih besar dari ukuran biasa dan menaburinya dengan wijen. Nah, pernahkah kalian makan kue mochi? Kalau kalian suka berpergian ya, banyak sekali di tempat area res itu menjual kue mochi. Anak-anak, sekarang kalian temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan tadi, bentuk peta pikiran. Alhamdulillah anak-anak, tadi kalian sudah isi menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, sekarang kalian lihat di beberapa daerah itu, makanan tradisional ditawarkan oleh pedagang keliling dengan cara berteriak-teriak, sate. Nah, suka tok 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 gitu. Kemudian apa namanya? Ada lagi bakso kan dari Solo ke ting 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 ting. Nah, seperti apa sih bunyi itu atau suara pedagang itu dapat terdengar sampai ke telinga kita? Nah, terlebih dahulu kita harus tahu sifat-sifat bunyi. Nah, bunyi itu mempunyai beberapa sifat seperti berikut ini. Anak-anak, yang pertama adalah bunyi itu dapat dipantulkan. Seperti apa? Apabila bunyi mengenai permukaan benda yang keras atau permukaan dinding, ya kan, yang terbuat dari semen seperti ini, atau kaca, atau seng, maka bunyi tersebut akan dapat dipantulkan. Contohnya, suara kita akan terdengar lebih keras di dalam goa. Akibat apa? Akibat dari pemantulan bunyi yang mengenal dinding goa. Yang kedua, bunyi itu dapat merambat. Seperti apa? Gelombang bunyi itu dapat merambat pada benda gas, benda padat, dan benda cair. Nah, kita itu dapat mendengar contoh ya, dua batu yang dibenturkan di dalam air. Coba nanti kalian praktekkan ya. Kemudian yang ketiga adalah bunyi dapat diserap. Bunyi itu dapat diserap oleh benda lunak seperti busa, styrofoam, gabus, dan karpet. Contohnya adalah suatu ruangan apabila dilapisi busa tidak terdengar dari luar ruangan ya, seperti studio musik tuh ya, dilapisi karpet supaya apa? Supaya dari luar itu tidak kedengaran. Nah, sekarang tugas kalian adalah melakukan percobaan ya dengan teman atau dengan keluarga kalian di rumah, boleh dengan adik, boleh dengan kakak, bahwa kalian harus membuktikan bahwa bunyi itu dapat dipantulkan. Sekarang lihat apa saja yang kalian harus persiapkan. Pertama, satu buah piring. Yang kedua, satu buah gabus. Kemudian beberapa buku. 2 tabung karton. Kalian bisa gunakan karton bekas tisu ya. Kemudian jam tangan. Bagaimana kegiatannya? Yang pertama, buatlah 2 tumpukan buku sama tinggi ya. Kemudian letakkan tabung karton di atas buku-buku tersebut seperti gambar berikut ya. Dekatkan jam tangan di dekat mulut salah satu tabung. Nah, dengarkan bunyi yang dihasilkan jam tersebut dari tabung karton satunya lagi. Apakah kamu dapat mendengar bunyi detak jam kalian? Kemudian mintalah kakak kamu, ibu kamu, atau adik kamu untuk memegang piring pada ujung kedua tabung. Kemudian dapatkah kamu mendengar bunyi? Setelah itu, ganti piring dengan gabus. Apakah kamu masih mendengar bunyi jam tersebut? Lakukan secara bergantian. Kemudian catatlah hasil di tabel berikut. Oke anak-anak,
Selamat mengerjakan. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini menambah wawasan, menambah pengetahuan untuk kita sendiri. Mohon maaf jika ada kata-kata yang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.